Sayyidah Nafisah memiliki nama lengkap, Sayyidah Nafisah binti Sayyid Hasan Al-Anwar ibnu Sayyid Zaid Al-Ablaj ibnu Sayyid Hasan ibnu Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Sayyidah Nafisah lahir ketika ayahnya, Sayyid Hasan sedang duduk dalam suatu majelis di Baitullah Al-Haram di kota Makkah Al-Mukarramah. Saat itu ia sedang mengajarkan manusia tentang ilmu dan keimanan. Di tengah-tengah pengajiannya, datang kepadanya seorang budak dengan membawa kabar bahagia, yaitu lahirnya anak perempuan. Budak itu berkata kepadanya, "Wahai Tuan, berbahagialah. Sungguh telah lahir untukmu malam ini, anak perempuan yang cantik. Tidak pernah kami jumpai anak yang lebih cantik darinya, terpancar cahaya dari wajahnya." Ketika mendengar berita bahagia itu, Sayyid Hasan langsung sujud syukur kepada Allah sebagai ungkapan terima kasih atas terkabulnya doa yang dipanjatkannya, yaitu keinginannya untuk dikaruniai anak perempuan. Sayyidah Nafisah mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya sejak masih kecil. Sejak saat itu, ketakwaan dan spiritualitasnya mulai muncul. Ia sangat senang melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah sejak masih belia. Ia tumbuh besar di kota Madinah, dan selalu bersama dengan wanita-wanita solehah. Perbedaannya dengan wanita-wanita biasa pada umumnya sangat tampak dalam dirinya. Ia lebih senang menghabiskan waktunya untuk beribadah, membaca Al-Quran dan menuntut ilmu. Bahkan, ia berhasil menghafal Al-Quran sejak umurnya masih sangat belia, yaitu umur 7 tahun. Kehusukannya sejak kecil yang selalu fokus ibadah menjadi teladan. Sebab, sejak Sayyidah Nafisah lahir, ia mendapatkan keridhaan langsung dari Allah dan Rasulullah. Dan ketika Sayyidah Nafisah lahir, Sayyid Hasan membawanya ke makam Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya ridho pada anak perempuanku, Nafisah." Hal itu tidak dilakukannya kecuali untuk mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari kakeknya, Rasulullah. Setelah ziarah itu selesai, Sayyid Hasan pulang bersama dengannya. Sesampainya di rumah, pada malam hari, Sayyid Hasan bermimpi didatangi Rasulullah saat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Hasan, aku ridho kepada putrimu, Nafisah, sebagaimana keridhoanmu kepadanya, dan Allah ridho kepadanya sebagaimana keridhoanku." Dan Sayyidah Nafisah memiliki banyak karomah. Salah satu contoh karomah Sayyidah Nafisah ialah Al-Kisah. Ada seorang perempuan pemintal benang yang memiliki 4 orang putri, berangkat ke pasar untuk menjual hasil pintalannya. Di tengah perjalanan seekor burung tiba-tiba menyambar barang dagangannya. Perempuan itu menangis. Ia sedih dan bingung, bagaimana bercerita kepada putri-putrinya ketika pulang dengan tangan hampa. Seseorang datang menghampirinya, dan mengajaknya untuk menemui cucu Rasulullah. Sayyidah Nafisah menyambut kedatangan mereka. Setelah bertanya kesedihan apa yang membuat perempuan pemintal benang itu bersedih, Sayyidah Nafisah menasihatinya dan mengajaknya berdoa. Setelah itu, ia meminta perempuan pemintal benang untuk menenangkan diri dengan duduk bersandar di sampingnya. Tidak lama kemudian, sekelompok lelaki bertubuh tegap datang tergopoh-gopoh. Atribut dan tampilannya menunjukkan bahwa mereka adalah para nelayan. "Kami mengalami kejadian aneh, ya Sayyidati," ucap mereka. "Ceritakan, apa itu?" Salah seorang dari mereka bercerita bahwa setelah melaut berminggu-minggu, mereka mendapat tangkapan yang melimpah. Mereka pulang dengan hati yang berbunga-bunga. Namun, perjalanan tidak semulus yang mereka bayangkan. Perahu mereka bocor justru ketika hampir sampai di tepi laut. Setengah mati mereka mencoba memperbaiki dan menambal kebocoran perahu itu. Hasilnya nihil. Badan perahu perlahan mulai tenggelam. Tiba-tiba datang seekor burung menapakkan kaki di badan perahu, dan meninggalkan pintalan kain yang dilepaskan dari pelatuknya. Setelah itu, burung pun terbang lagi. Salah seorang dari mereka segera mengambil pintalan kain yang dibawa oleh burung tersebut, dan menambalkannya ke badan perahu sehingga mereka selamat dan tidak jadi tenggelam. "Sebagai rasa syukur, kami berikan 500 dirham ini, ya Sayyidati." Lalu para nelayan pun pamit undur diri. "Berapa penghasilanmu berjualan dalam sehari?"
Tanya Sayyidah Nafisah kepada perempuan pemintal benang. 200 dirham. Ini 500 dirham untukmu semuanya, ujar Sayyidah Nafisah sambil memberikan seluruh pemberian nelayan. Dan Sayyidah Nafisah masih memiliki banyak karomah yang lain. Salah satu karomah Sayyidah Nafisah ialah, pada saat menjelang meninggalnya Imam Syafi'i. Begini ceritanya, suatu ketika saat Imam Syafi'i sakit, beliau mengutus muridnya kepada Sayyidah Nafisah untuk mendoakannya. Begitu utusan kembali, Imam Syafi'i telah sembuh. Tak berapa lama, Imam Syafi'i mengalami sakit parah, dan muridnya kembali menemui Sayyidah Nafisah untuk minta didoakan. Sayyidah Nafisah menitipkan jawaban, semoga Allah memberinya kegembiraan saat berjumpa dengannya. Imam Syafi'i segera paham maksud kalimat itu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Dan Imam Syafi'i wafat pada 204 Hijriah atau 820 Masehi. Berselang 4 tahun, pada 208 Hijriah, Sayyidah Nafisah wafat dalam usia 63 tahun menyusul muridnya. Sayyidah Nafisah meninggal tepat ketika baru saja menyelesaikan bacaan surah Al-An'am ayat 127. Mereka disediakan Darussalam, surga, pada sisi Tuhannya. Sayyidah Nafisah dimakamkan di Mesir. Sayyidah Nafisah dikenal sebagai salah satu dari 3 wali perempuan terkemuka di Mesir, selain Sayyidah Zainab binti Muhammad dan Sayyidah Sakinah.